Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mata kuliah filsafat ilmu akan ditempuh dengan pembelajaran online. Semoga pembelajaran online ini bisa memberikan pembelajaran yang efektif. Berhubung mewabahnya virus corona, maka dari itu semoga kita semua diselamatkan dari wabah virus corona tersebut. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada sebelum-sebelumnya, bahwa mata kuliah filsafat ilmu ini menekankan pada 3 titik poin. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah ontologi. Yang kedua akan membahas epistemologi sains, ya. Ketika kita ini sedang merancang sesuatu, tentunya kita harus tahu bagaimana sesuatu tersebut bisa dirancang, atau tata caranya atau ilmu pengetahuannya bisa kita ketahui. Nah, yang membahas tentang bagaimana tata cara merancang atau membuat konsep-konsep keilmuan, inilah yang disebut dengan epistemologi. Apa sih epistemologi ini? Ya tentunya kalau kita belajar filsafat, di mana-mana pasti tidak terlepas dari bahasa Yunani. Nah, epistemologi ini secara bahasa berasal dari Yunani, dari ini kosakata episteme yang artinya teori dan logos yang artinya pengetahuan. Berarti epistemologi ini ya teori tentang pengetahuan. Teori tentang pengetahuan. Secara istilah, epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Berarti cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar itulah yang disebut epistemologi. Nah, di sini kita akan membahas sains, berarti cara bagaimana memperoleh ilmu sains itulah yang disebut dengan epistemologi. Nah, langsung ke slide yang nomor 2, objek sains. Apa sih objek sains itu? Ya, objek sains tentunya objek yang empiris. Seperti apa kriteria empiris itu? Tentunya yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia, sesuatu yang nyata dan bisa dijangkau oleh manusia. Jadi objeknya adalah empiris. Kenapa? Karena objek empiris itu nantinya akan diuji oleh indera manusia. Jadi sudah jelas ya, objeknya adalah empiris dan berada di ruang lingkup manusia. Kemudian objek apa saja yang dapat diteliti di epistemologi sains ini? Ya banyak sekali. Di antaranya adalah alam, kemudian tumbuhan, hewan dan manusia, dan banyak hal-hal yang lain, apapun itu yang berada di sekitar alam. Itu semua masuk dalam objek kajian sains, asalkan empiris itu bisa dikatakan objek kajian empiris. Nah, bagaimanakah memperoleh pengetahuan sains itu? Intinya pengetahuan sains itu bisa diperoleh dengan jalan penelitian. Dari manakah asal usul penelitian itu berkembang? Maka ini ada beberapa tahapan. Ya. Yang pertama, perkembangan sains didorong oleh paham humanisme. Ini saya bacakan slide-nya ya. Kemudian nanti akan saya perjelas. Apakah humanisme itu? Humanisme adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Jadi paham humanisme ini paham yang mengajarkan bahwa manusia dan alam ini bisa mengatur dirinya. Maka dari itu orang Yunani mengharapkan bahwa ada konsep-konsep atau teori-teori yang mengatur manusia dan mengatur alam. Kenapa? Kalau tidak diatur, manusia itu bisa merusak. Alam juga merusak. Ya, makanya perlu ada teori-teori tentang kemanusiaan,
ada teori-teori atau pengetahuan tentang kealaman supaya manusia itu bisa di bisa memberikan kemanfaatan dan juga bisa diatur. Nah, apakah alat yang dapat digunakan? Nah, alat yang dapat digunakan untuk mengatur manusia dan alam, katanya orang Yunani itu adalah akal. Kenapa? Karena kebenaran akal itu sepakat. Kebenaran akal itu sama, katanya ya. Kebenaran akal itu sama. Sehingga dari akal ini muncullah paham rasionalisme. Ya, paham rasionalisme ini mengatakan akal sebagai alat pencari dan pengukur kebenaran. Pengetahuan dicari dengan akal dan temuannya diukur dengan akal. Ini paham rasionalisme. Ternyata banyak tanda tanya di sini. Banyak tanda tanya. Akal belum bisa menemukan kebenaran sepakat. Ya, akal tidak bisa menemukan kebenaran sepakat. Masing-masing manusia mempunyai akal, tapi kebenaran akal itu berbeda-beda. Kebenaran akal itu terkadang dipertentangkan. Nah, kebenaran akal itu kadang-kadang dipertentangkan. Nah, contohnya dalam proses pembuatan aturan bertentangan, ya. Contohnya ada sekelompok manusia yang membuat tentang aturan bagaimana manusia itu bisa berbuat baik. Ternyata apa? Ternyata katanya si A begini, katanya si B begitu, katanya C begini begitu. Ternyata nggak sama. Contohnya, ini contoh lagi. Anak panah yang meleset dari busurnya, apakah diam atau bergerak? Bergerak karena berpindah tempat, diam bila pada suatu tempat. Kedua-duanya benar. Ada panah lepas dari busurnya. Katanya si A itu bergerak, ya karena lepas dari busurnya, jelas bergerak. Lepas dari busurnya bergerak. Katanya si B, ya anak panah itu diam. Karena anak panah itu ketika lepas dari busurnya menetap di suatu tempat. Nah, ini kan jelas tidak sama kebenaran akal itu. Ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan ternyata berpikir logis saja tidak bisa menemukan kebenaran yang disepakati. Tidak bisa menemukan kebenaran yang disepakati. Padahal ya aturan itu harus sepakat gitu ya. Aturan itu harus sepakat. Maka dari itu rasionalisme kurang dipercaya untuk mengukur kebenaran, maka timbullah aliran yang selanjutnya yaitu aliran empirisme. Ya. Apakah paham aliran empirisme ini adalah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti yang empiris. Nah, logis dan empiris. Ya. Yang empiris didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera. Nah, jadi empiris itu harus ada bukti, harus ada kenyataan yang jelas. Ya, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya diperoleh dengan jalan observasi atau eksperimen. Jadi kalau mau dikatakan benar, ya harus diobservasi dulu atau di eksperimen atau diuji coba dulu. Nah, contoh lagi. Pada kasus anak panah tadi yang betul itu apakah bergerak atau diam? Ya. Bergerak atau diam.
Nah, maka anak panah tadi harus diuji coba. Coba ya, ada perut, kemudian ada perut ya. Kemudian perut itu dihadangkan kepada anak panah. Apa yang terjadi? Anak panah tadi bisa menembus perut. Tentunya sesuatu yang menembus itu kan yang bergerak. Berarti anak panah tadi adalah bergerak. Ya. Nah, ini dibuktikan dengan eksperimen. Nah, jadi jelas ya bahwa empirisme ini aliran yang membutuhkan bukti nyata. Ya, dengan jalan eksperimen percobaan ya. Nah, ternyata maksud saya empirisme itu tidak menjamin kebenaran. Kenapa? Karena empirisme itu masih bersifat umum, tidak terukur dengan jelas. Contohnya, air kopi yang baru diseduh ini panas, nyala api ini panas, kelereng ini kecil. Ya, ini konsep-konsep umum. Air kopi yang baru diseduh ini panas, panasnya berapa? Panas kan bermacam-macam, bertingkat-tingkat, tidak jelas kan? Meskipun benar. Nyala api ini panas, iya panas, tapi panasnya seberapa? Kelereng ini kecil, kecil kan umum, kecil berapa? Ya, ukurannya berapa? Ini nggak jelas. Makanya, empirisme ini mempunyai kelemahan karena tidak terukur dengan jelas. Oleh sebab itu muncullah aliran filsafat lagi yang namanya aliran filsafat positivisme yang mengajarkan bahwa kebenaran itu ya logis, ya empiris, dan terukur. Ya. Contohnya, panas air kopi ini 18 derajat Celcius. Berarti sudah jelas panasnya 18 Celcius. 80 derajat Celcius. Besi mendidih 1000 Celcius. Berarti sudah jelas. Bahkan dada pun penuh dengan ukuran. Nah, positivisme ini paham yang sudah deal, paham yang sudah bisa diterima, paham yang sudah akhir. Ya, yaitu kebenaran itu harus logis, empiris, dan terukur. Ya, terukur. Tapi sekarang bagaimanakah cara untuk memperoleh pengetahuan positivisme? Nah, maka ini memerlukan metode ilmiah. Apa metode ilmiah itu? Ya. Apa metode ilmiah itu? Ya. Metode ilmiah ini bukan ajaran baru ya. Bukan ajaran baru, tapi metode ilmiah ini cara memperoleh pengetahuan positivisme. Ya. Bahwa untuk memperoleh pengetahuan positivisme itu ya harus diuji logikanya, kemudian harus ada hipotesisnya, ya, kemudian harus ada verifikatif atau bukti nyata. Maksudnya mula-mula dibuktikan bahwa itu logis, kemudian ajukan hipotesis, kemudian lakukan pembuktian hipotesis itu secara jelas. Sudah dibahas di depan bahwa untuk mendapatkan kebenaran itu ya satu, ini harus logika. Ya, ketika logika ya dibuat pernyataan. Setelah dibuat pernyataan baru di sini ada verifikatif. Verifikatif itu bahwa yang logis itu harus dibuktikan secara nyata. Ya, ini metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini terkumpul dalam suatu bidang ilmu penelitian, terkumpul dalam metode riset.
Metode riset menghasilkan model-model penelitian. Nah, dari metode ilmiah ini terkumpullah metode-metode penelitian. Metode penelitian banyak sekali. Di sini ada kualitatif, ada kuantitatif, ada R&D, ya, ada R&D dan lain-lain. Ya, baik, saya simpulkan bahwa intinya untuk mendapatkan pengetahuan atau epistemologi pengetahuan sains, ya, itu harus melalui penelitian. Dari manakah hierarkinya penelitian itu? Yang pertama dari paham humanisme, bahwa manusia dan alam ini harus diatur. Manusia dan alam ini memerlukan ilmu untuk mengatur dirinya. Kemudian dari paham humanisme ini muncullah paham rasionalisme yang mengatakan bahwa manusia dan alam itu dapat diatur oleh akal. Ya, alat untuk mengaturnya adalah akal. Karena akal itu alat yang bisa menemukan kebenaran yang disepakati, ditemukan oleh akal dan diukur oleh akal. Ternyata akal belum mampu menemukan kebenaran yang disepakati. Akhirnya muncullah paham empirisme yang mengatakan bahwa kebenaran itu ya di samping logis ya harus nyata. Ternyata empirisme ini mempunyai kelemahan karena pengetahuan empirisme ini hanya pada konsep yang umum saja, tidak menyentuh pada konsep yang khusus. Ya, khusus seperti panasnya air, ya. Kemudian kelereng ini kecil, nah, maka di situ masih umum. Maka dari itu muncullah paham lagi, yaitu paham positivisme yang mengatakan kebenaran itu ya harus logis, ya harus nyata atau empiris, dan harus terukur dengan pasti. Nah, positivisme ini aliran yang sudah terakhir, yang sudah mentok dan bisa disepakati. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan positivisme itu? Maka muncullah metode ilmiah bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan positivisme. Nah, metode ilmiah ini terkumpul dalam bidang ilmu pengetahuan yang namanya metode riset atau metode penelitian. Ya, metode penelitian. Di mana metode penelitian ini memunculkan banyak-banyak model penelitian seperti kuantitatif, kualitatif, R&D dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan jalan penelitian ini ya manusia bisa dengan jalan penelitian ini muncullah aturan yang mengatur manusia, muncullah aturan yang mengatur alam. Kemudian ke slide yang selanjutnya, ukuran kebenaran sains sudah jelas ya, bahwa kebenaran sains itu ya kebenaran yang sudah logis, yang sudah nyata, ya, yang sudah nyata. Nah, ilmu berisi teori-teori, betul, ilmu itu berisi teori, ya. Yang namanya ilmu itu ya teori-teori, ya. Ketika kalian baca ilmu pendidikan, maka isinya ya teori pendidikan. Ilmu hukum ya isinya ilmu hukum. Nah, sekarang akan membahas teori ilmu ekonomi. Ketika penawaran sedikit sementara permintaan banyak, harga akan semakin tinggi. Ya, ini betul ya. Ya, pada saat ini ya semua barang menjadi murah karena kena virus corona. Semua barang menjadi murah karena permintaan sedikit sementara barang tetap banyak, maka akan menjadi murah. Ya, maka dari itu ini perlu diuji apakah murah betul. Jadi ketika sudah diuji memang murah betul, ya berarti betul, ya. Berarti betul. Nah,
Nah, jika hipotesis itu sudah diuji secara logis, kemudian diuji secara empiris, ya, maka teori itu benar, dan jika selalu benar, maka akan naik menjadi hukum atau aksioma. Ya, cukup sekian kuliah online ini, semoga bisa memberikan pengertian yang objektif atau pengertian yang sebenarnya. Semoga ini akan menjadi pembelajaran yang efektif dan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.